Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengertian ibadah ya ikhwan akhwat tidak lepas dari 4 hal dari segi bahasa. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-khudu', tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah az-zillu, menghinakan dan merendahkan diri di hadapan Allah. Dan yang terakhir adalah tanassuk, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketaatan, ketundukan dan menghinakan atau merendahkan diri serta mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan makna daripada atau cakupan daripada yang disebut dengan suatu ibadah. Siapa yang merasa dirinya menghambakan dirinya kepada Allah, siapa yang merasa dirinya telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang keempat hal ini itu tidak boleh lepas dari dia. Dia harus melakukan keempat-empatnya. Nah, maka ibadah itu adalah merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, merendahkan diri dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara bahasa. Kemudian secara syara' atau secara istilah artinya adalah ini memiliki makna yang beberapa makna dari ulama kita. Yang pertama adalah ibadah itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ulama kita mendefinisikan bahwa al-ibadah itu adalah at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amalu bima azina bihi syari'. Ibadah itu adalah merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 4 hal dari makna lugawi ibadah tersebut itu tidak boleh lepas. Kita harus tunduk, kita harus taat kepadanya, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah karena kita hamba dan Allah khaliq, dan harus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqarrub, mendekatkan diri kita. Ya, at-taqarrub, mendekatkan di sini berbeda ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan ketika kita mendekatkan diri kita kepada takut. Ya, at-taqarrub ini adalah adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri yaitu memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut dari iqabnya, takut dari azabnya, takut dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, namun memiliki harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima amalan ibadah kita, dan Allah juga Maha menerima daripada tobat-tobat kita. Harus memiliki sifat yang seperti itu ketika orang itu ingin bertakarrub kepada Allah, yaitu rasa khauf, rasa khawatir dan rasa harapan itu ada. Berbeda ketika seseorang itu takut kepada binatang. Saya yakin ketika seseorang itu takut kepada seekor binatang, dia akan menjauhi binatang itu. Namun seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus bertakarrub kepadanya, yaitu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka at-taqarrub itu adalah merupakan bagian dan arti daripada takut kepada Allah. Siapa yang merasa dirinya takut kepada Allah, dia harus mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, maka makna daripada al-ibadah itu adalah at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, wal amalu bima azina bihi syari'u, dan mengamalkan apa-apa yang telah diizinkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Al-Qur'an, oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ibadah ikhwan akhwat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang sangat tinggi. Karena tingkatan ketundukan yang sangat tinggi ini akan melahirkan mahabbah, akan melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kalau sudah lahir rasa cinta, maka dia akan siap melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh yang dicintainya. Anda kalau cinta kepada seseorang, maka apapun yang diperintahkan Anda akan melaksanakannya.
Seseorang yang cinta kepada orang tuanya, apapun yang diperintahkan oleh orang tuanya, sang anak pasti melakukan apa yang diperintahkannya. Begitu pula kita ketika kita cinta kepada Allah, maka derajat yang paling tertinggi ketundukan seseorang kepada Allah itu adalah ketika melahirkan cinta kepadanya. Kalau sudah tumbuh rasa cinta, maka apapun yang Allah perintahkan, dia akan melaksanakannya. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjauhi dan meninggalkannya. Nah, maka ibadah adalah merupakan sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan makna yang terakhir ini, yang ketiga ini adalah merupakan makna yang paling lengkap. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahira wal batinah. Ya. Ibadah itu adalah merupakan, kata beliau rahimahullahu taala, ibadah itu adalah merupakan sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah. Ya. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Tanda kutip, tentu yang dicintai oleh Allah adalah hal-hal yang halal, yang baik, yang benar. Segala sesuatu perbuatan atau ucapan kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai. Diridhai ketika kita mengamalkan perbuatan tersebut. Baik berupa ucapan minal aqwal, dari ucapan, awil af'al, atau dari tingkah laku perbuatan kita, az-zahirah wal batinah, yang lahir maupun yang tidak lahir, yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka di sini bisa kita lihat ikhwan akhwat, bahwa ibadah itu ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Ada yang dilakukan dengan tiga hal. Ibadah itu dilakukan dengan tiga hal. Yang pertama adalah dilakukan dengan hati, keyakinan. Ada amalan hati. Ada juga amalan lisan, itu juga ibadah. Ada juga amalan anggota tubuh, dan itu juga adalah merupakan ibadah. Ya, salah satu amalan hati adalah keyakinan paling utama. Kemudian al-mahabbah, rasa cinta. Al-mahabbah, at-tawakkul, bertawakal kepada Allah. Ar-raja, harapan, dan seterusnya. Lisan, istighfar kita, astaghfirullah. Tahlil kita, la ilaha illallah. Takbir kita, Allahu akbar. Zikir-zikir kita, ya, lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah ibadah lisan. Kemudian ada ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, yaitu salat, puasa, wudu, zakat. Baik. Ikhwan wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Namun ibadah tentu ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Ya. Saya membagi dua, ada ibadah umum, ada ibadah dalam arti khusus. Ibadah dalam arti umum dan ibadah dalam arti khusus. Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan seorang muslim yang halal ia lakukan, dilaksanakan dengan niat untuk ibadah kepada Allah. Suatu amalan yang biasa-biasa saja, al-adah, perbuatan yang hukum asalnya bukan ibadah, namun ia kerjakan sebagai, atau dia kerjakan untuk mencari ridha Allah. Saya kasih contoh seperti ini. Ya, siapa yang mengatakan bahwa tidur itu adalah ibadah? Hukum asal daripada tidur malam itu bukan ibadah. Tidur siang juga bukan ibadah. Ya, berjalan kaki juga adalah bukan ibadah. Gak ada yang mengatakan bahwa berjalan kaki itu adalah sebuah ibadah. Namun ini menjadi wasilah, sehingga wasilah ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Seseorang yang ingin tidur malam, mempercepat, berlekas untuk melakukan tidur malam dengan niat satu, supaya dia terbangun di sepertiga malam untuk melakukan sholat tahajud, bermunajat kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat tahajud di sepertiga malam, maka tidurnya itu akan bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu juga ketika kita berjalan. Kalau ada yang berjalan ke mall, mungkin bisa saja dia perjalanannya mendapatkan sebuah dosa, bahkan tujuannya mungkin melahirkan dosa. Namun ketika seseorang itu berjalan dari rumahnya ke masjid, bahkan dalam hadis dikatakan bahwa setiap langkahnya itu akan diangkat derajatnya, kemudian langkah yang kedua yang lainnya itu akan menghapuskan dosanya bagi orang yang mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan tujuan untuk melakukan salat di masjid. Maka setiap langkahnya dari rumah ke masjidnya itu mendapatkan kebaikan. Maka itu adalah makna al-ibadah secara umum. Makna al-ibadah secara umum, yaitu segala bentuk perbuatan seorang muslim yang halal, yang baik, yang dilaksanakan dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang cerdas itu bisa menjadikan 24 jam hidupnya itu, sehari semalamnya itu seluruhnya menjadi ibadah. Nah, kemudian al-ibadah secara khusus artinya adalah ya perbuatan yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tata cara tahara, bagaimana tata caranya salat, dan bagaimana tata caranya puasa, bagaimana tata caranya berhaji, berkurban, akikah, dan seterusnya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pensyariatannya di dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Maka itu adalah merupakan ibadah dengan makna khusus. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Setelah kita membahas tentang al-fiqhu dan makna al-ibadah lugawi wa istilahan, maka insyaallah pada bagian ketiga ini adalah kita masuk pada pengertian fiqhul ibadah. Ya, apa itu fiqhul ibadah, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Baik. Fiqhul ibadah artinya adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i. Jadi fiqhul ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i khususnya. Khususnya dalam ibadah mahdah, ibadah khas. Ibadah mahdah seperti ya taharah, puasa, zakat, haji, berkurban, dan seterusnya. Itu semuanya adalah ibadah khas, ibadah mahdah. Nah, ya, yang kesemuanya itu adalah ditujukan sebagai rasa bentuk petundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan untuk mencari ridhonya. Ya. Harus ada tanda kutip itu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada seseorang yang melakukan suatu bentuk ibadah tetapi bukan ridho Allah yang dia cari, maka ibadah tersebut menjadi gagal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melakukan salat 5 kali sehari semalam, tetapi seluruh salatnya itu dia peruntutkan bukan karena Allah. Ada yang melakukan puasa 30 hari, puasa Senin Kamis, namun wal iyazu billah, ibadah yang dia kerjakan itu ternyata bukan lillahi taala, bukan ridha Allah yang dia cari, tetapi akan pujian dari orang lain, ingin dipuji, ingin dibangga-banggakan, dan seterusnya. Maka hal tersebut gagal, ibadahnya itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan jenis ibadah apa saja lillahi taala, maka Allah akan memberikan balasan yang baik. Dan barang siapa yang mencari ridho selain daripada Allah, maka orang lain belum tentu memujinya dan sudah pasti tidak mendapatkan pahala dari Allah. Sudah pasti tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullahu taala, kalau antum tanyakan dasar daripada fiqhul ibadah ini apa, maka dasarnya tentunya adalah kita tidak boleh keluar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak boleh keluar daripada Al-Quran dan As-Sunnah al-Maqbulah. Ya, As-Sunnah al-Maqbulah. Yang saya maksud As-Sunnah di sini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mempelajari hadis, ikhwan, maka kita akan mendapatkan di sana macam-macam hadis. Ya. Maka hadis al-Maqbul ini juga terbagi dua. Ada yang sahih, ada yang hasan.
dan selebihnya itu adalah hadis yang dhaif. Maka yang sandaran kita ketika kita mempelajari fiqhul ibadah atau ketika kita melakukan ibadah, maka ambillah ibadah tersebut dari Al-Quran dan ambillah ibadah tersebut dari hadis al-maqbul, yaitu hadis sahih ataupun hadis hasan, yaitu hadis yang diterima oleh Allah, oleh para ulama kita, kesahihannya, kebenarannya. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktu fikum amrain, ya, aku meninggalkan untuk kalian dua hal, dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, ya, yang dimana kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kitab Allahi wa sunnata nabiyhi, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang berpegang teguh dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan tersesat dari jalannya. Dia sudah berada di atas jalan atau rel yang benar. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zadakumullahu ilman nafi'an, semoga Allah senantiasa menambah ilmu kita dan ilmu kalian dengan ilmu yang bermanfaat. Tadi saya ingin kembali dari pengertian ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, yaitu al-ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al az-zahira wal batinah. Artinya ibadah itu adalah merupakan segala sesuatu amalan yang dicintai oleh Allah dan bisa menurunkan ridha Allah. Artinya ketika kita melakukannya, Allah cinta perbuatan itu dan Allah ridha kita melakukannya sebagai hambanya. Baik itu ibadah dalam bentuk ucapan kita maupun yang dilakukan oleh perbuatan kita, yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka dari pengertian ini saya membagi tiga hal, bahwa ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota tubuh. Ya, ini disebut dengan ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, dan ibadah badaniyah. Ya. Tadi saya sudah sebutkan, tapi ingin saya rinci sedikit. Saya ingin merinci sedikit bahwa ibadah qalbiyah itu adalah ibadah yang berkaitan dengan hati, ya, ibadah yang berkaitan dengan hati, ya, seperti rasa takut kita kepada Allah, menaruh harapan, raja, mahabbah, cinta, tawakal kita, ketergantungan kita kepada Allah, kemudian raghbatan wa rahbah, yaitu rasa tenang dan takut, dan seterusnya yang lahirnya dalam hati. Namun ada ibadah lisaniyah juga, ini tidak lepas dari ibadah qalbiyah. Ya. Ibadah lisaniyah, qalbiyah, ibadah lisan dan hati. Ya, hati ini tidak bisa kita keluarkan dari sebuah ibadah, karena hati ini adalah terkait dengan keyakinan. Niat ada di dalam hati. Maka kalau seseorang ada yang melakukan ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, atau ibadah yang dilakukan melalui lisannya, lalu ia keluarkan ibadah hati tersebut, tidak memasukkan bahwa hal tersebut terkait dengan ibadah hati juga, maka itu suatu pendapat yang keliru. Ya. Jadi walaupun itu disebut sebagai ibadah lisaniyah, ibadah lisan, namun tetap ada hubungannya dengan hati. Karena siapapun yang melakukan, ada yang banyak beristighfar, banyak beristighfar, banyak bertahmid, banyak bertakbir, tetapi tidak dihadirkan hatinya. Ya. Tetapi hatinya bukan karena Allah. Maka hati ini adalah merupakan apa? Ia adalah merupakan kunci kemana perbuatannya dia peruntukkan. Maka dilihat dari hatinya. Maka seluruh ibadah itu bergantung pada hatinya. Kalau hatinya lillahi ta'ala,
maka ibadah lisannya itu benar. Kalau ibadah anggota tubuh, ibadah badania yang ia kerjakan itu, hatinya, qalbunya lillahi ta'ala, niatnya lillahi ta'ala, maka ibadahnya itu menjadi benar. Maka ibadah lisaniyah ataupun ibadah badaniyah itu tidak lepas daripada ibadah qalbiyah, yaitu ibadah hati. Ya. Nah, dan ibadah ini ikhwan sekalian luas pembahasannya. Ya. Kenapa demikian? Karena ibadah ini adalah merupakan tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia, jin, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya adalah agar kita beribadah kepadanya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia adalah melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku juga tidak menghendaki supaya mereka memberikan makan kepadaku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dalam ayat ini bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah merupakan agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah, lillahi ta'ala. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia agar supaya mereka menyembah Allah semata dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Apapun jenis ibadah itu, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya diperuntukkan selain kepada Allah. Barang siapa yang melakukan jenis ibadah saja ia peruntukkan selain kepada Allah, dia jatuh ke dalam kesyirikan. Ia jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma uridu minhum min rizqin. Allah tidak menginginkan rizki dari mereka karena Allah yang maha pemberi rizki. Jadi Allah tidak membutuhkan apa yang kita miliki. Allah tidak membutuhkan apa yang kita miliki. Tetapi kita manusia yang membutuhkan apa yang Allah miliki. Maka seseorang hamba melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita. Yang Allah inginkan adalah keikhlasan kita kepada Allah melakukan ibadah kita. Namun ritual ibadah yang kita lakukan tersebut itu semuanya adalah untuk kita. Siapa yang melakukan ibadah, maka pahalanya akan kembali kepada dia. Ya. Maka ibadah ikhwan yang kita lakukan, salat, puasa, zakat, haji, doa, zikir, tawakal, cinta kita kepada Allah, seluruhnya kita memperoleh pahala itu semata-mata untuk kita. Balasannya nanti pahala itu akan dikumpulkan, kebaikan yang kita lakukan di dunia itu akan dikumpulkan, sehingga pada hari kiamat kita berhak mendapatkan surga Allah. Itu balasan yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah pada ayat yang kelima kalau tidak salah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah. Kalau antum baca dari surat Al-Baqarah dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di sana antum kita akan mendapatkan sifat-sifat seorang yang bertakwa kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah padahal mereka tidak pernah melihat Allah, beriman kepada malaikat padahal kita tidak pernah menyaksikan malaikat di sekitar kita. Kita hanya menyadari dan meyakini bahwa ada malaikat. Keyakinan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ibadah, yaitu orang yang mendirikan salat. Ulama kita mengatakan alladzina yuhafizuna ala salawatihim khamsa, bahkan ada yang menambah
yang menambahkan alladzina yuhafizuna ala sholawatihim khamsa fi masajidillah. Ya, orang yang muttaqin, kalau antum semua, kita mengaku diri kita bertakwa kepada Allah, maka salat kita ada di masjid. Ya, salat kita ada di rumah Allah Subhanahu wa taala berjamaah. Yang menjaga salat 5 kali sehari semalamnya bukan hanya itu, tetapi dilakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi laki-laki. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum jangan mengira bahwa berinfak itu sesuatu yang mudah. Itu adalah perbuatan yang sangat sulit, amalan ibadah yang sangat sulit. Tidak sedikit dari kita ketika memasuki sebuah masjid dan ada kotak amal yang dia lihat, kemudian dia mau mengeluarkan dari dompetnya, ya, uang yang ada di dalam dompetnya, ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada 20.000, ada uang 2.000. Tidak sedikit dari kita dia akan mengambil uang yang paling kecil nilainya, sedangkan kita ingin memiliki pahala yang bernilai tinggi. Menunjukkan ikhwan sekalian bahwa berinfak, mengeluarkan harta kita itu sesuatu yang sulit. Padahal sesungguhnya kalau kita ingin memaknai bahwa apa yang kita sudah persembahkan itulah yang menjadi milik kita yang sesungguhnya. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau antum memiliki uang 100.000, kemudian ke pasar belanja, ya, belanja. Kemudian yang dibelanja seharga 40.000. 40.000 pertama tidak menjadi pahala karena antum pakai belanja. 60.000 yang tersisa itu pun belum tentu menjadi milik antum. Antum ketemu seorang fakir meminta-minta, antum kasih 2.000. Maka uang antum yang sesungguhnya yang sudah menjadi pasti milik antum berapa? 40.000, 2.000, atau 60.000, atau 58.000? Ya, milik kita hanya 2.000, ikhwan sekalian. Milik kita yang sesungguhnya di saat itu adalah hanya 2.000. Itu saking sulitnya. Ya. Saking sulitnya, ya, mengeluarkan harta kita. Padahal kalau kita sadari ikhwan sekalian itu milik Allah. Maka saya kembali katakan bahwa ibadah itu adalah ibadah yang kita lakukan itu adalah apa yang sudah kita persembahkan, itulah yang menjadi milik kita. Ya. Ibadah yang kita lakukan itu adalah bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita. Siapa yang banyak ibadahnya, siapa yang paling bagus ibadahnya, maka kualitas itu akan menjadi miliknya, bukan milik Allah, bukan untuk Allah. Ya. Dan Allah tidak menginginkan apapun dari kita. Kita yang menginginkan Allah. Kita yang membutuhkan Allah. Allah tidak butuh. Sesungguhnya seandainya saja seluruh manusia, seluruh makhluk Allah tidak ada lagi yang menyembah Allah, nggak ada lagi yang menyembah Allah, ikhwan sekalian. Ya, sesungguhnya seandainya seluruh manusia tidak ada lagi yang menyembah Allah, nggak ada ruginya bagi Allah. Yang merugi adalah kita, ikhwan sekalian. Karena Allah ternyata sudah memberitahukan di dalam Al-Quran, siapa yang beramal soleh maka akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang beramal qabih, beramal keburukan, Allah tunjukkan neraka, waliyadzubillah. Dan Allah berikan ancaman-ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepadanya. Nah, sekali lagi bahwa ibadah adalah untuk kita. Namun tentu ada syarat sehingga ibadah itu bisa diterima oleh Allah. Ada syaratnya sehingga ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu pemilik rizki. Bukan hanya rizki, bahkan milik kita ini adalah seluruh anggota tubuh kita ini adalah milik Allah. Enggak ada milik kita. Semuanya milik Allah. Ya. Enggak ada yang bisa kita banggakan kecuali adalah memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Maka barang siapa ikhwan sekalian yang menolak untuk beribadah kepada Allah, sungguh sombong orang itu. Takabur di hadapan Allah. Ya. Dan barang siapa pula yang beribadah selain daripada yang ditetapkan oleh syariat Allah, ya, sungguh terlalu orang itu. Ada yang melakukan ibadah selain daripada yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah sudah memberikan tuntunan di dalam Al-Quran, ibadah apa saja yang harus kita lakukan. Rasulullah sudah memberikan tuntunan, contoh yang paling terbaik. Sudah banyak hadis yang disebutkan bagaimana kita beramal, amal soleh. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah contohkan dan dijelaskan oleh para sahabat salafus soleh bagaimana kita beribadah yang benar. Namun kenapa kita harus mencari-cari ibadah lagi, amalan-amalan yang kita sebut sebagai ibadah, padahal itu bukan ibadah. Wal iyadzu billah. Kalau saya tanyakan, apakah sudah mampu kita melakukan seluruh ibadah? Ya, seluruh ibadah yang Allah perintahkan. Enggak ada yang mampu melakukan seluruh ibadah yang Allah perintahkan, baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah. Yang wajib maupun yang sunnah. Namun kenapa kita harus mencari-cari jenis-jenis perbuatan baru kita sebutkan sebagai ibadah, lalu kita amalkan, lalu kita ajarkan, lalu kita dakwakan? Maka ikhwani sekalian, amalkan apa yang telah Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Ya. Saya meninggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat. Ambil ibadah itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, Anda tidak akan tersesat. Nah, maka barang siapa yang ikhwan sekalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang disyariatkannya sesuai yang dicontoh oleh Rasulullah SAW, maka itulah yang disebut dengan mukmin murni sejati, al-muwahhid, yang betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara kaidah fikih, ya, kaidah fikih dalam agama, ya, terkait dengan al-ibadah, ada kaidah yang mengatakan seperti ini. Al-aslu fil ibadati al-hazar, fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluhu. Hukum asal dari aktivitas ibadah tersebut adalah terlarang. Ya, maka tidak disyariatkan suatu ibadah kecuali yang Allah perintahkan dan yang diperintahkan oleh Rasulnya. Di sini bisa difahami bahwa syariat itu adalah ibadah yang patut kita lakukan, itu adalah apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan. Itulah ibadah. Al-asl fil ibadah al-muharram, asal daripada hukum ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang menerangkan kebolehannya, kewajibannya, atau kemustahabbannya. Apakah dia hukumnya wajib maupun sunnah? Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah wajib atau sunnah. Maka hukum asal dari sebuah ibadah adalah al-muharram, tidak boleh. Artinya apa? Tawakuf, berhenti, jangan dulu laksanakan sampai melihat di dalam Al-Quran apakah ada dasarnya atau tidak, sampai melihat dalam hadis apakah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak, dan bagaimana penjelasan para sahabat tentang hal tersebut. Nah, baik. Karena ibadah yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk apa? Bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri. Maka seseorang yang ingin mendekatkan dirinya beribadah kepada Allah harus benar jalannya, ya, harus benar jalannya. Maka untuk
menentukan dan mengetahui cara benarnya suatu bentuk takarrub kita kepada Allah itu adalah dua, ya, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ulama kita mengatakan kedua ini adalah merupakan syarat diterimanya suatu ibadah. Kedua hal ini tidak ada, maka ibadah itu tidak bisa diterima. Ikhwani sekalian, Anda sholat, puasa, zakat harus ikhlas. Dan tidak cukup keikhlasan, namun dia harus sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kasih contoh seperti ini, sholat misalnya. Siapa yang mengatakan sholat itu tidak ada? Sholat itu ada syariatnya. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Taib. Anda sholat sudah ikhlas melakukan sholat tersebut. Ikhlas, khusyuk luar biasa. Sholat zuhur. Namun sholat zuhur yang Anda kerjakan itu pada jam 9 pagi waktu Indonesia. Jam 9 pagi. Jelas ini adalah perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ikhlasnya sangat luar biasa. Ya, hal itu tertolak. Ada juga yang sholat zuhur karena ingin pahalanya lebih banyak. Maka saya sering sampaikan ikhwani sekalian, ibadah itu tidak bisa kita akal-akalin. Ya, ibadah itu Allah perintahkan kepada kita masuk akal, tetapi kita tidak boleh mengakal-akalin. Ya. Contoh, antum mau sholat zuhur yang sekarang 4 rakaat, antum katakan saya mau memperbanyak pahala sholat zuhur saya. Tidak cukup bagi saya kalau cuma 4 rakaat. Saya katakan orang yang seperti ini sombong. Ya, kalau sudah ada ketetapan dari Allah kemudian dia mau melebihkan atau menguranginya, itu sombong namanya. Kenapa? Karena apapun yang Allah perintahkan itu yang terbaik untuk kita. Dan apapun yang Allah perintahkan, Anda tidak melakukan sesuai yang Allah perintahkan, Anda melanggar namanya. Karena itu aturan. Itu adalah aturan. Antum sholat zuhur karena cuma 4 rakaat, antum mau 8 rakaat dengan alasan ingin supaya pahalanya lebih banyak. Apakah itu sahih, benar atau tidak? Padahal antum sudah khusyuk. Berarti syarat pertama terpenuhi, namun syarat kedua tidak terpenuhi karena tata cara yang Anda lakukan itu salah. Ya, contoh yang pertama belum masuk waktu. Contoh yang kedua, antum melebihkan daripada cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 4 rakaat menjadi 8 rakaat. Naam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya untuk agamanya. Nah, Taib ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mengklaim dirinya, mengklaim amalan yang ia kerjakan itu adalah merupakan ibadah, ya. Saya ulangi, barang siapa yang mengklaim, ia mengatakan bahwa ibadah yang perbuatan yang ia lakukan itu sudah ibadah, maka kita menuntut padanya, menuntut darinya, ya, kita menuntut, ya, maka kita, ya, barang siapa yang mengklaim bahwa amalan yang ia kerjakan itu adalah merupakan ibadah, maka kita menuntut darinya dalil. Apa dalilnya? Tentu dia akan melahirkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sandaran kita adalah, dasar kita Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah kitab suci Al-Quran, enggak usah ragu. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang hari ini sudah bertakwa kepada Allah, tanyakan kepadanya apa dasarnya, maka ia akan menjawab Al-Quran dasarnya. Dan siapa yang hari ini yang ingin bertakwa, betul-betul bertakwa kepada Allah, tanyakan kepada ulama apa hukum dan apa dasarnya, maka mereka akan menjawab, ambillah dasar dari Al-Quran dan hadis. Maka ketakwaan seseorang itu tidak lepas dari tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan, ikhwan sekalian, pernah mengatakan jama'uddin aslan. Ya, jama'uddin aslani. Alla na'budu illallah wa la na'budahu illa ma syara'ah atau bima syara'ah. Jama'uddin aslan, yaitu inti atau pokok agama itu berporos pada dua hal. Berporos pada dua hal. Yang pertama adalah alla na'budu illallah. Pertama, kita tidak menyembah selain kepada Allah. Pokok yang kedua, wala na'budahu illa bima syara'ah. Dan kita tidak menyembah Allah selain daripada apa yang Allah syariatkan. Jadi sembahlah Allah dengan ikhlas, namun dengan tata cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, ya, ayat ke-59, bisa antum melihat, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taatlah kepada rasulnya, dan taatlah kepada penguasa yang berkuasa di negara, di negeri kalian, di antara kalian. Dari ayat ini sudah jelas bahwa ada dua dasar sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ulil amri dalam hal ini adalah pemegang kekuasaan di suatu negara. Ya. Namun Allah lanjutkan pada ayat itu, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih dalam suatu urusan, ya, dalam hal ini urusan agama, farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu pemahaman dalam hukum syar'i, dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana tidak dikembalikan lagi kepada ulil amri. Ya, karena yang mengetahui tentang hukum Allah adalah Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu pun kalau Anda beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, siapa yang mengakui dirinya beriman kepada Allah dan siapa mengakui dirinya beriman kepada hari kiamat, maka dia harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ketika dia berselisih dalam suatu pemahaman, ketika dia berselisih dalam suatu persoalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya fikih, akidah, tafsir, dan ilmu-ilmu, cabang ilmu yang lain dalam agama kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kenapa kita harus mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr. Dan saya lihat waktu sudah jam 9:30 mungkin, ya, saya tutup firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr, karena bisa kemungkinan ada yang mau bertanya setelah ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apapun yang datang dari rasul kalian, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang oleh rasul kalian, tinggalkan. Nah, ini adalah merupakan hukum dasar yang sangat luar biasa. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang datang dari Rasulullah ambil semua. Fakhuduhu, ambil semua. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang oleh rasul kalian, tinggalkan semua. Jadi enggak ada di situ toleransi. Ya. Kalau dia perintah, lakukan. Dan kalau dia larangan, tinggalkan. Dan di antara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka kita sebagai mukmin yang baik, yang mengaku dirinya bertakwa,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memisahkan antara yang wajib dan yang sunnah. Bolehlah hukumnya wajib, kita tidak boleh meninggalkannya. Sunnah okelah kita meninggalkannya sekali-sekali karena tidak terlalu dibebankan dan ditekankan. Tetapi yang wajib, apapun keadaan kita, kita harus melakukannya. Namun kita tidak boleh meninggalkan juga yang sunnah. Pada hari kiamat yang sunnah inilah yang akan menambah amal-amal ibadah wajib kita, tatkala amalan ibadah wajib kita itu sangat minim dan sangat rendah. Maka apa yang datang dari Rasulullah kita tidak boleh sepelekan, walaupun hal itu adalah hukumnya sunnah. Yang wajib kita laksanakan, yang sunnah juga kita tidak boleh meninggalkannya. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW tinggalkan seluruhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat ini, apa yang datang dari Rasulullah laksanakan. Allah tidak menyebutkan yaitu laksanakan yang wajib saja, kemudian tinggalkan yang sunnah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma nahakum antum fantahu, dan apapun yang datang yang dilarang oleh Rasulullah SAW tinggalkan, Allah tidak menyebutkan di sana yaitu tinggalkan yang haram saja, yang makruh boleh saja dilakukan. Maka salah kalau ada orang yang melakukan suatu amalan yang hukumnya makruh dan tetap melaksanakannya, lalu dia mengatakan karena hukumnya cuma makruh. Seorang mukmin yang baik meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan yang makruh, karena kalau ia taat kepada Allah, dia akan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan diantara yang dilarang oleh Allah bukan hanya yang haram, tetapi juga yang makruh dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Taib, Ustaz, ikhwan sekalian, mungkin saya anggap ini sudah cukup. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menambah ilmu dan mencerahkan hati kita sehingga kita menjadi mukmin yang lebih baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Masya Allah. Ustaz Muhammad Yasin tadi sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu fikhu al-ibadah. Terima kasih Ustaz Muhammad Yasin. Banyak poin-poin tadi yang disampaikan oleh beliau, banyak hal-hal penting yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kalian semua sudah mencatatnya. Dan masih ada waktu yang sekitar 15 menit. Mungkin ada ikhwan atau akhwat yang mau menyampaikan pertanyaan, ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan tema tadi. Saya kasih kesempatan 3 orang. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ikhwan jangan mau kalah dengan akhwat. Akhwat lagi yang duluan. Anda bapak akhwat, ya silakan. Ya silakan. Pohon tadi. Nur Hidayah siapa? Saya mau bertanya. Siapa? Ya, Ana Ustaz. Nur Hidayah ya. Saya mau. Oke. Ya. Saya mau tanya Ustaz, apakah betul ibadah itu tidak boleh dilogikakan? Apakah betul ibadah tidak boleh dilogikakan? Ya, na'am Ustaz. Ya. Terus? Itu saja? Iya. Ya mungkin ada dari yang lain, akhwat, ikhwan. Anak. Siapa nama antum mas? Sultan namanya? Anak ismnya Ahmad Badri Ustaz. Asal dua Ahmad Badri. Ahmad Badri, bagus sekali topinya ini biarnya. Ya silakan Ahmad Badri. Silakan. Ustaz, disebutkan 4 artian ibadah secara bahasa, dan tadi dijelaskan tadi agak kurang jelas. Tadi putus ya. Untuk disebutkan ulang dari 4 artian itu secara bahasa dan ibadah. Ya, syukur. Iya, insyaallah. Satu lagi ya, kalau saya ada satu. Anastasia. Iya. Siapa? Assalamualaikum. Anak Nur Iman. Siapa? Nur Iman. Nur Iman. Nur Iman. Allah, Nur Iman. Binaina anta Nur Iman.
sebuah sorongji. Sorong. Allah. Ini kan tentang ibadah ya Ustaz. Ini yang Anda mau tanyakan, kalau misalnya di perkampungan itu kalau kita ibadahnya masih ini mendakwainya kira-kira gimana yang segar mudah diterima gitu. Misalnya ibadahnya berdakwah di kampung. Ya. Berdakwah di kampung ya. Ya, tinggal saja dulu ya, karena kalau masih ada waktu ya kita tambah nih, kalau tidak ada waktu kita coba untuk 3 pertanyaan. Tapi tidak apa-apa, siapkan pertanyaannya. Insyaallah mudah-mudahan masih ada waktu. Pada Ustaz Muhammad Yasin, silakan berikan tanggapan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama tadi, yaitu apakah bentuk ibadah itu tidak boleh dilogikakan? Ya. Kalau yang dimaksudkan dilogikakan artinya ibadah diakal-akalin, ya, itu tidak boleh. Tetapi kalau yang dimaksud ibadah itu artinya boleh enggak dengan makna logika, artinya logika di sini bisa saya maknai secara bahasa. Jadi ibadah secara bahasa, melaksanakan ibadah secara bahasa itu boleh. Tetapi kalau logika yang dimaksud adalah artinya akal, ibadah itu bisa diakal-akalin, tidak bisa. Ya, ibadah itu tidak bisa diakal-akalin. Saya katakan tadi bahwa ibadah itu masuk akal, sehingga mudah diterima oleh seluruh yang masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masuk akal, sehingga Allah perintahkan salat, puasa, zakat. Ya, salat 5 kali sehari semalam. Salat 5 kali sehari semalam. Dari 24 jam Allah hanya perintahkan 5 kali. Ya. Dari bekerja kita untuk urusan dunia kita, 24 jam tersebut 5 kali salat dalam sehari semalam yang diwajibkan oleh Allah. Kalau hanya 10 menit satu salat, itu hanya kita menghabiskan waktu untuk salat 50 menit, tidak sampai 1 jam. Ya, diambil sunnah-sunnahnya tidak sampai 2 jam. Diambil salat tahajudnya juga tidak sampai 24 jam. Maka ibadah ini sebenarnya masuk akal, ya. Ibadah ini masuk akal. Puasa juga demikian. Allah tidak mewajibkan kita berpuasa semalaman, seharian, semalaman. Allah hanya mewajibkan kita di waktu siangnya, dan Allah tidak mewajibkan kita di malam harinya. Pernah suatu saat sahabat ingin melanjutkan puasa di malam harinya, dan Rasulullah SAW melarang. Namun sahabat tersebut tetap melakukannya, sehingga Rasulullah membiarkan pada waktu itu. Ya, membiarkan. Kemudian waktu berlalu, di hari ketiga masuk Idul Fitri. Nah, intinya adalah bahwa ibadah ini masuk akal, namun tidak boleh diakal-akalin. Karena ibadah kalau sudah diakal-akalin, ikhwan akhwat sekalian, maka setiap orang yang memiliki akal yang berbeda-beda, setiap orang tersebut akan membuat ibadah sendiri. Baik. Nah, kemudian yang kedua, ya, pertanyaan dari Ahmad Bakri tadi, ya, ingin diulangi kembali makna ibadah secara bahasa tadi. Ya, silakan dicatat. Ada 4 yang saya sebutkan. Yang pertama adalah at-ta'ah, ketaatan. Ya. Yang kedua adalah al-khudu', yaitu tunduk. Yang ketiga adalah az-zillu, menghinakan dan merendahkan diri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah at-tanassuk, yaitu mengabdikan diri. Maka siapapun yang beribadah kepada yang diibadahinya itu, empat hal ini harus dia lakukan. Maka orang musyrik, orang yang menyembah patung, dia melakukan 4 ini. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang menyembah kepada berhala, mereka melakukan ini, yang 4 ini. Mereka taat kepada berhalanya, mereka tunduk kepada berhalanya, menghinakan diri di depan berhalanya, dan mengabdikan diri kepada berhalanya. Kalau orang kafir saja melakukan hal yang seperti itu, ya,
Seharusnya kita lebih terdepan melakukan yang seperti itu. Kadang ini adalah perintah, dan memang makna daripada ibadah itu secara bahasa seperti itu. Maka ketika kita beribadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda harus taat kepadanya. Dan Anda harus merendahkan, menghinakan diri di hadapan Allah. Karena itu bisa menghilangkan kesombongan. Yang ketiga adalah harus tunduk di hadapannya dan harus mengabdi. Mengabdi artinya melakukan apa saja yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga Ustaz tadi apa ya? Bagaimana berdakwah ya di kampung ya supaya mudah diterima ya. Ya, supaya mudah diterima. Yang pertama saran saya ya, gunakan bahasa yang mereka fahami. Satu. Yang paling penting itu adalah komunikasi, yaitu menggunakan bahasa yang mereka fahami. Kalau kita berdakwah menyampaikan suatu ilmu di hadapan orang-orang yang berintelek, para pejabat, ya gunakan bahasa yang mereka bisa fahami. Tapi ketika kita berdakwah di hadapan para nelayan, maka gunakan bahasa yang mereka fahami. Ketika kita berdakwah di hadapan anak muda, maka berikan materi yang bisa menyemangati mereka untuk beribadah. Pertama adalah komunikasi. Kemudian yang kedua adalah yassir wala tu'assir. Ya. Yassir wala tu'assir. Berikan kemudahan, jangan mempersulit. Yang artinya apa? Ya, ketika Mu'az bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, itu Rasulullah tidak menyampaikan kepadanya ajarkan secara keseluruhan sekaligus. Ya, namun pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal itu disampaikan Rasulullah kepada Mu'az, yaitu ajarkan mereka untuk bersyahadat masuk Islam. Ketika sudah bersyahadat, sudah menerima Islam, sudah teguh hatinya, maka ajarkan kepadanya salat. Salat sudah bagus, ajarkan kepadanya puasa, ajarkan ibadah-ibadah yang lainnya. Tadarruj, ya, bertadarruj. Jadi mendakwakan sesuatu itu adalah yassir wala tu'assir, berikan kemudahan, jangan mempersulit. Kemudian bahasa yang disampaikan, ya, bahasa yang disampaikan adalah bahasa yang tidak sampai menyinggung mereka. Ya. Tidak sampai menyinggung mereka. Kenapa? Ya, karena terkadang orang kampung, pertama, antum orang-orang yang di kota, antum para tholibil ilmi menuntut ilmu. Dan antum menuntut ilmu bertahun-tahun sehingga menjadi dai. Sedangkan orang yang ada di kampung antum, orang yang tidak pernah keluar dari kampungnya. Orang yang hanya mendengarkan ceramah di hari Jumat, itu pun khatibnya dibaca. Orang yang hanya mendengarkan ceramah di Ramadan, hanya sekali setahun. Itu pun penceramahnya sulit difahami bahasanya. Maka antum yang menuntut ilmu syar'i seperti ini, yang sudah mengetahui uslubud dakwah, tariqatud dakwah, metodologi uslub dalam berdakwah, antum harus pahami mereka itu siapa, mad'unya antum. Maka gunakan bahasa yang tidak menyinggung mereka. Saya punya prinsip seperti ini, ya. Bisa jadi orang menolak antum karena bahasa yang antum sampaikan, padahal yang antum sampaikan materi dan isinya itu adalah benar. Maka seseorang bisa ditolak kebenarannya disebabkan karena bahasa yang ia sampaikan salah. Ya. Kemudian yang keempat, adalah bermuamalah yang baik kepada mereka. Bermuamalah yang baik. Ya. Kalau antum muamalahnya baik kepada mereka, pertama mereka akan simpatik kepada antum. Itu. Mereka akan simpatik kepada antum. Akhlak yang baik yang diperlihatkan, ya. Tutur kata ketika menyampaikan, murah senyum kepada mereka, tarik mereka, cas mereka, ya. Cas mereka dengan akhlak kita. Kalau mereka sudah simpatik dengan akhlak kita, tutur kata kita yang baik, ketika kita menyampaikan, mereka siap menerimanya. Mereka siap menerimanya. Karena kenapa? Karena dari awal dia sudah cinta kepada kita. Dari awal dia sudah jatuh cinta. Ya. Maka apapun yang kita sampaikan,
dia akan siap menerima. Saya sudah sampaikan tadi bahwa seseorang itu ketika kita siap beribadah kepada Allah, maka yang harus dilahirkan adalah ketundukan yang tinggi. Ketundukan yang tinggi itu adalah melahirkan mahabbah, cinta. Dan ketika seseorang itu sudah cinta kepada Allah, maka dia siap melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Taib, kita bawa kepada ranah dakwah. Kita bawa kepada ranah dakwah. Ketika antum sudah disenangi oleh orang-orang sekitar antum, maka apapun yang antum sampaikan mereka siap menerimanya. Apapun yang antum sampaikan mereka akan siap melaksanakannya. Maka yang paling utama tadi yaitu bermuamalah dengan baik. Jangan kasar-kasar kepada mereka. Oh, jangan langsung tiba-tiba datang, wah itu syirik, itu bid'ah. Yang antum sampaikan benar, itu adalah kesyirikan. Yang antum sampaikan benar, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Ya. Yang antum sampaikan sudah benar, tapi karena antum menyampaikan di tempat yang mereka bukan penuntut ilmu, yang selama ini tidak pernah mendengarkan ya materi yang anda sampaikan tersebut, mereka tolak, bahkan mereka mengusir. Ya, mereka mengusir. Maka tadi ya mungkin 4 poin itu sudah sangat mendasar sekali. Komunikasi yang baik, bermuamalah yang baik, menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Setelah itu antum ajarkan sedikit demi sedikit. Ya saya pernah mengalami seperti itu, Ustadz. Ya, saya berada di tempat yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan mungkin kesyirikan juga iya dilakukan, hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan juga dilakukan. Pada waktu itu di masjid, ya kebetulan saya yang khutbah Jumat, saya turun dari mimbar, kemudian setelah itu dia umumkan ingin melakukan suatu ritual, yang ritual itu waliyadzubillah, ya tentu bukan hal yang disyariatkan, Kemudian disampaikan di masjid, ya karena dari awal saya sudah diterima di kampung tersebut, sehingga ketika saya mengangkat tangan saya dan menyanggah perkataan mereka, karena mereka mau membuat kepanitiaan, kemudian saya sampaikan tentu dari sejarah, kemudian dari Al-Quran, dari hadis, kemudian pengalaman menuntut ilmu saya. Pada akhirnya Ustadz itu tidak terjadi, tidak dilakukan. Ya, kalau seandainya saya orang baru di sana, kemudian saya langsung mengatakan itu adalah syirik, saya yakin mereka tidak menerima saya, Ustadz. Nah itu, jadi komunikasi yang baik, perlihatkan akhlak dan tutur kata kita yang baik kepada mereka, insya Allah akan diterima. Nggak ada yang sulit, tapi yang paling penting antum tuntut ilmu terlebih dahulu, ya karena suatu kebenaran bisa terkalahkan oleh suatu kesesatan dan kesalahan disebabkan tidak adanya ilmu kita, ya. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, syukran. Mungkin masih ada 10 menit, masih ada 10 kali menit. Ikhwan, ada yang mau bertanya? Sudah? Cukup? Ya, terima kasih Ustaz Muhammad Yasin. Alhamdulillah beliau sudah menyampaikan banyak hal, banyak poin-poin penting yang beliau sampaikan tadi yang terkait dengan tema kita pada hari ini, sangat luar biasa. Terkait dengan fikih, tadi beliau sudah jelaskan pengertian fikih, kemudian pengertian ibadah secara bahasa, secara istilah, kemudian rukun ibadah, kemudian makna taqarrub, kemudian amalan-amalan ibadah, kemudian pengertian fikih ibadah, syarat ibadah supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kemudian menjawab dari 3 pertanyaan sudah lengkap sekali.